Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Adiguna. Saya CSN di Inspektorat Kabupaten Tangerang dan peserta Latsar angkatan 70 gelombang 12 kelompok 4 di Provinsi Banten tahun 2022. Saya ingin mereview atau membagikan pengalaman saya selama Agenda 2 ini dengan coach Pak Zulkarnain, yang mana banyak memberikan ilmu terkait nilai-nilai dasar ASN ya. Bisa dilihat bersama, ini dasar hukumnya, surat edaran dari Menpan RB. Ada 2 poin yang disoroti, yaitu implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Core value ASN ini sendiri apa saja? Nah, nanti dia ada 7 poin lah, 7 poin dari berakhlak. Berakhlak ini singkatan dari tiap-tiap poinnya. Lalu ada employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Langsung saja kita review satu-satu poin dari core value ASN. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Definisinya apa? Definisinya apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, yaitu sebuah pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi goalsnya masyarakat merasa puas dengan apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan. Terus ada kata kuncinya responsivitas, kualitas, kepuasan. Lalu ada poin akuntabel. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Salah satu kode etiknya misalkan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misal kalau kita di kantor menggunakan komputer, menggunakan ruang rapat, terus ruangan kita ber-AC. Jadi memang kalau sudah memang tidak dibutuhkan, sebisa mungkin dimatikan tanpa harus menunggu teman kita menegur, atau ya udah balik aja, ntar kan ada OB juga. Sebisa mungkin dari diri kita sendiri dulu untuk melakukannya. Lalu ada kompeten, poinnya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, ini menjadi poin yang penting juga, bagaimana kita terus menerus mengupgrade diri kita. Kita bisa dapatkan dari mana saja, apalagi sekarang zaman sudah canggih ya. Teknologi sudah sangat maju. Kita juga bisa sharing dengan senior, dengan pimpinan, untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Lalu ada poin harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etiknya misalkan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi memang lingkungan kerja yang vibes-nya positif membuat kita merasa nyaman untuk mengerjakan pekerjaan. Itu jadi poin penting juga, itu ke ranah mental. Kita jadi nggak pengen cepet-cepet pulang. Nah, yang penting kerjaan kelar baliklah, malas lama-lama di kantor. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu bisa dihilangkan dengan bentuk lingkungan kerja yang kondusif. Spirit positif lah, menyebarkan nilai-nilai positif, saling peduli terhadap sesama. Lalu ada poin loyal. Definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menjaga, kode etiknya salah satunya menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini harus kita terapkan baik di dalam maupun di luar ya. Di luar misalkan kita tidak membicarakan urusan kantor, misalkan kayak greget atau pengen ngomongin gimana, kalau ada teman kita nanya gimana kerjaan di kantor lu, ngapain aja, ya jawab aja ya pekerjaan nih biasa-biasa aja, rutinitas melayani masyarakat. Nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu pengen terlihat wah saya ngerjain ini nggak usah yang kayak gitu. Tetap harus menjaga rahasia jabatan dan negara. Terus ada poin adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ini poin yang penting juga, sejalan juga tadi sama kompeten ya. Memang kita dituntut untuk bisa terus upgrade diri, menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi, bertindak proaktif, menggali terus potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, terutama untuk kemajuan instansi ya.
Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, belajar. Pernah merasa puas, jangan pernah merasa udah bisa nggak mau nanya, self centris yang bakal menghambat kemajuan kita sendiri. Lalu poin berikutnya ada kolaboratif, poin terakhir nih. Membangun kerjasama yang sinergis. Salah satu kode etiknya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ini poin yang cukup penting juga bagi saya. Jadi memang kerja tuh saya sepakat sendiri. Saya juga punya pegangan sendiri, kerja yang bagus adalah kerja tim, bukan kerja sendiri, one man show. Tidak mematikan orang lain. Kalau bisa ngebantu, kita ngajarin. Ya karena memang di instansi itu bergerak sendiri tuh capek, dan ya hasilnya juga nggak maksimal, dan kita juga nggak ngebantu orang lain untuk maju gitu. Kalau bisa bagikan ilmu kita, bangun kerjasama yang sinergis satu sama lain, komunikasinya dua arah, terus saling bekerja sama, memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi jangan make misalkan fasilitas kantor nih tapi untuk tujuan pribadi, terus mengabaikan kebutuhan kantor yang lebih urgent gitu loh. Kita berdalih, wah ini juga untuk kepentingan kantor nih, tapi memang ada agenda tersembunyi di baliknya, ternyata ini membuat pribadi gitu, padahal teman udah uh, lebih butuh karena memang itu untuk kerjaan gitu, misalkan printer lah atau ngeprint dan lain sebagainya. Ya itu saja review yang bisa saya berikan perihal agenda 2 nilai-nilai ASN. Insya Allah bisa saya praktekkan, bisa saya contohkan, bisa saya bagikan untuk lingkungan di sekitar saya, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk instansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.